Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Agita Violi. Kali ini Ibu akan menceritakan fenomena alam tentang fenomena di pagi hari. Kenapa sih Bu kita harus tahu peristiwa pagi hari? Karena pagi merupakan perubahan dari malam ke pagi dengan terbitnya matahari. Kita memulai aktivitas di pagi hari dari bangun tidur, aktivitas sekolah, bekerja, maupun aktivitas lainnya. Sehingga sebagai umat muslim kita harus bersyukur kalau pagi datang. Dan Nabi Muhammad SAW mendoakan umatnya pada waktu pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sehingga hadis tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim sudah seharusnya berlomba-lomba meraih keutamaan di pagi hari. Nah, melalui video ini diharapkan teman-teman nantinya menjadi umat muslim yang bersyukur terhadap ciptaan Allah, terbiasa untuk menjalankan amalan soleh di pagi hari seperti sholat sunnah fajar, sholat subuh, bersolawat, berzikir, membaca Quran di pagi hari, sampai terbitnya matahari dan menjalankan sholat duha. Insya Allah kita semua menjadi umat muslim yang beruntung dan didoakan oleh Rasulullah karena memanfaatkan pagi hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian teman-teman tahu nggak sih kalau pagi hari itu dimulai dengan terbitnya fajar. Fajar itu dibagi menjadi dua, yaitu fajar sodik dan fajar kazib. Pertama, ketika malam masih gelap, terbitlah yang namanya fajar kazib. Fajar kazib itu adalah cahaya yang menyerupai ekor serigala. Tapi itu belum menunjukkan waktu pagi. Setelah itu terbitlah fajar sodik, yang mana seperti ada sebuah benang putih yang memisahkan antara malam yang gelap dengan pagi yang terang. Disitulah azan subuh berkumandang. Nah, kalau fajar sudah terbit, apa sih yang harus kita lakukan? Amalan soleh yang bisa kita lakukan di pagi hari ketika kita membuka mata, yaitu membaca doa bangun tidur. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Amin ya robbal alamin. Aduh, tapi habis doa masih ngantuk Bu Guru, terus gimana dong? Nah, hati-hati. Jadi, kenapa kita masih ngantuk terus? Itu adalah jeratan atau godaan setan. Bagaimana caranya biar kita tidak terjerat oleh godaan setan? Setelah bangun tidur, membaca doa, langsung bergegas ambil wudhu. Ya, mencuci muka. Setelah berwudhu, apabila orang tuanya berangkat ke masjid, kita boleh ikut ke masjid. Nah, sebelum melaksanakan sholat subuh, ada yang namanya sholat sunnah fajar. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Siapa yang mau memiliki dunia dan isinya nanti di akhirat? Insya Allah kita kalau menjalankannya akan diberikan dunia dan isinya dan lebih daripada itu apabila melaksanakan sholat sunnah fajar. Hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Setelah itu lanjut sholat subuh. Apabila sholat subuh berjamaah, keutamaannya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia telah menjalankan separuh malam sholat. Dan apabila dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat semalam penuh.
Siapa yang mau pahala sholat semalam penuh hanya dengan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah? Ada juga hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa barang siapa yang menjalankan sholat asar dan subuh maka akan masuk surga insya Allah. Setelah sholat sunnah fajar dan menjalankan sholat subuh, yang mana sholat subuh itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ya, kalau wajib itu berarti kalau dilaksanakan mendapat pahala dan tidak dilaksanakan mendapat dosa. Kita tidak mau mendapat dosa ya, jadi jangan pernah meninggalkan sholat subuh. Setelah sholat sunnah fajar dan sholat subuh, kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Berzikir sebanyak-banyaknya untuk menyambut pagi. Berzikir itu ada apa aja Bu Guru? Bisa bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Seberapa lama Bu? Sampai matahari terbit, sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa insya Allah. Setelah itu ada amalan soleh apa lagi? Kita diperintahkan untuk bersedekah. Orang-orang yang terbiasa bersedekah di pagi hari didoakan oleh para malaikat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang gemar bersedekah, sehingga insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah jika kita rajin bersedekah." Ya, siapa yang mau rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, maka rajinlah bersedekah. Setelah terbit fajar, setelah terbitnya matahari, kita sudah masuk ke waktu sholat duha. Ya, sholat sunnah duha minimal sekali 2 rakaat. Kenapa Bu harus sholat duha? Karena sholat duha juga termasuk sedekah. Seluruh persendian kita, tulang-tulang yang ada di tubuh kita diperintahkan untuk bersedekah melalui sholat duha. Insya Allah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk dan berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Masya Allah ya, banyak sekali keutamaan dan pahala yang Allah limpahkan, berlimpah curah di pagi hari. Setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah di pagi hari, kita tentunya siap untuk memulai pagi. Apabila kita berpuasa, sebelumnya kita sudah sahur sebelum subuh, sebelum fajar. Apabila kita tidak berpuasa, maka setelah sholat duha kita dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu, atau bisa juga olahraga di pagi hari supaya badan sehat dan kuat. Selain ditandai oleh terbitnya matahari, pagi juga ditandai dengan berkicaunya burung-burung. Ada juga ayam berkokok. Lalu binatang ternak bersaut-sautan seperti sapi, kambing. Mereka bersaut-sautan menyambut pagi. Mereka bersyukur kepada Allah bahwa pagi dan matahari sudah terbit. Burung-burung berterbangan mencari biji-bijian, mencari makanan untuk dibawa pulang kepada anak-anak burung. Ayam keluar dari kandang untuk mencari makanan, untuk dimakan dan dibawa pulang. Kupu-kupu dan lebah berterbangan mencari bunga-bunga untuk mendapatkan sari bunga untuk dimakan. Semua itu adalah rizki dari Allah. Selain binatang, tumbuhan juga bersyukur dengan datangnya pagi. Tumbuhan bertasbih, daun-daun semua bertasbih,
dan mereka memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, mereka juga menyerap sinar matahari untuk membuat makanan. Jadi, hewan, tumbuhan, apalagi kita sebagai manusia harus memanfaatkan pagi dengan baik. Orang tua kita mencari rizki berangkat bekerja di pagi hari. Kita sebagai anak soleh dan soleha berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu. Nah, selain terbitnya matahari, kemudian langit terang benderang sehingga terlihat awan. Kemudian ada binatang yang bersaut-sautan, ada juga tetesan embun pagi. Teman-teman bisa lihat nanti rumput-rumput ada embunnya karena perubahan suhu dari malam hari yang dingin menuju pagi hari yang hangat sehingga ada embun. Setelah ini kita akan melaksanakan sebuah proyek ya. Ada yang bikin matahari dari botol dan ranting, ada yang menempelkan awan dari kapas, ada yang membuat tetesan embun di daun, dan ada yang membuat jam dinding dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Oke, kita langsung praktek aja ya di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.